Hey, Sandras Burdes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang 5 pelajaran dari pengalaman saya membangun podcast pengembangan diri. Ya, jadi ini mungkin seri terakhir tentang ulang tahun keempat Self Dev Podcast. Jadi di episode sebelumnya saya sempat sharing tentang 3 alasan kenapa saya membangun podcast pengembangan diri ya di beberapa episode lalu. Dan di episode kali ini saya mau sedikit cerita pembelajaran apa aja yang sudah kami lewati dan juga pembelajaran apa yang yang mungkin bisa jadi inspirasi buat kamu juga yang saat ini lagi membangun sesuatu ya, entah dari konten, entah karir. Saya rasa poin-poin ini bisa relevan buat kamu yang lagi develop sesuatu, lagi membangun sesuatu ya. Jadi saya mau cerita bagaimana dari awal podcast ini terbentuk dari pandemi ya. Pandemi waktu itu mulai bikin podcast dengan alat seadanya. Konten pertama pakai earphone bonus HP Android saya gitu. Terus sampai akhirnya kami mendapatkan kontrak eksklusif dari Spotify dan juga dapat penghargaan Top 5 Podcast of the Year 2023 di Spotify Indonesia dan juga menjadi Top Self Care Podcast di Spotify Indonesia. Nah, ada 5 pembelajaran yang mau saya sharingkan dari perjalanan 4 tahun tersebut ya. Nah, sebelum saya share lebih lanjut, buat kamu yang mau lebih jago dalam public speaking, ya, kamu bisa join dalam free webinar Public Speaking Hacks yang diadakan di 3 Maret 2024 nanti. Jadi gimana biar kamu bisa lancar dan jago public speaking meskipun kamu pemula. Daftar sekarang juga dengan masuk ke selfdev.id/webinar atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke, daftar sekarang juga ya sebelum slotnya habis. Oke. Karena public speaking itu materi yang sangat krusial untuk kita bisa jadi jauh lebih percaya diri, dipercaya jadi leader, dan juga kalau misalnya kamu content creator, kamu juga perlu skill tersebut untuk bisa menjelaskan gagasanmu ya. Oke, mari kita bahas. Yang pertama, pembelajaran pertama dalam membangun podcast pengembangan diri ini, pembelajaran pertama adalah kita dalam hidup harus punya big vision ya, harus punya visi besar. Kenapa kita mau melakukan sesuatu ya. Ketika saya mau bikin podcast dan saya harus konsisten ya. Sekarang kan udah tahun keempat dan kurang lebih bisa dibilang mostly saya konsisten setiap minggu 2-3 kali publish konten di podcast pengembangan diri. Nah, kalau misalnya saya hanya punya motivasi, ya saya mau bikin konten aja, mungkin saya nggak akan bisa sejauh ini berjalan gitu. Karena perjuangannya pun tidak mudah, pengorbanannya pun tidak mudah gitu. Atau juga misalnya kalau misalnya tujuannya hanya sebatas uang, oh mau dapat uang tambahan sekian, mungkin juga nggak sepanjang ini saya bisa bertahan. Karena terus terang di podcast ini monetisasinya dari sponsor gitu misalnya itu tidak terlalu banyak kayak gitu ya. Bisa dibilang mungkin cuma di tahun 2022 aja itu beberapa brand ngetes gitu kan untuk publish di podcast ini gitu. Jadi belum ada sponsor. Dan by the way kalau kamu misalnya dari pihak-pihak tertentu, dari sebuah perusahaan ataupun kampus misalnya yang mau menjadi sponsor podcast pengembangan diri juga welcome gitu ya. Bisa DM kami. Oke. Nah, tapi terus selanjutnya apa sih yang sebenarnya membuat saya bisa tetap terus konsisten bikin podcast pengembangan diri ini kalau bukan hanya sekedar uang kayak gitu. Nah, di episode sebelumnya ya, beberapa episode sebelumnya saya udah jelasin tuh. Salah satunya adalah saya bikin podcast ini untuk legacy, untuk peninggalan saya. Terus yang kedua, saya mau menanam karma baik ya, karma baik agar saya bisa terus mendapatkan hal baik juga dalam hidup. Dan yang ketiga, ini saya bikin untuk anak saya ya. Jadi one day dia udah gede, ilmu-ilmu bapaknya ini masih bisa bermanfaat buat dia gitu. Dia bisa nanya langsung ke saya ataupun bisa langsung cari di podcast ini gitu. Jadi saya mau menjawab segala macam pertanyaan ini
Hopefully bisa juga sampai buat cucu saya, dan yang penting juga buat banyak anak muda di Indonesia. Ya, jadi prinsip pertama yang membuat saya bisa tetap terus konsisten hingga sekarang itu adalah punya visi yang besar. Visi yang besar akan mengalahkan tantangan-tantangan yang ada di hadapan kita. Oke? Nah, kalau mau dengar lebih lanjut, kamu bisa cek aja di beberapa episode sebelum ini kok. Ya, nggak terlalu jauh. Tentang 3 alasan kenapa saya membangun podcast pengembangan diri. Oke? Nah, prinsip yang kedua adalah kita bisa kita bisa kerjasama dengan orang lain untuk bisa mendapatkan opportunity lebih besar. Ya, jadi prinsip ini saya temukan waktu itu ketika saya memutuskan menawarkan diri untuk bisa masuk ke dalam satu manajemen namanya Box to Box ya. Itu adalah sebuah manajemen podcast gitu, kartel podcast ya. Ada banyak banget podcast-podcastnya, dari olahraga, dari pengembangan diri, dan macam-macam gitu ya, komedi macam-macam. Nah, dari situ ketika saya masuk itu ibaratnya membuka berbagai macam networking dan opportunity. Akhirnya waktu itu sempat dapat sponsorship dari salah satu platform podcast dari Filipina kalau nggak salah, itu juga dari mereka. Juga mendapatkan Spotify eksklusif, itu juga salah satu support dari Box to Box, di mana Box to Box juga melakukan pitching ya kepada Spotify untuk akhirnya saya bisa mendapatkan kontrak eksklusif selama setahun waktu itu ya. Harusnya perpanjangan setahun lagi, tapi karena ada perubahan strategi bisnis Spotify, akhirnya saya hanya mendapatkan setahun. Tapi itu adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga buat saya ya. Jadi pelajaran yang kedua adalah kamu bisa join dengan orang lain yang punya network lebih besar, sehingga kamu bisa mendapatkan peluang-peluang lebih besar. Mungkin ini salah satu quote yang relate juga, yaitu adalah your network is your net worth ya. Jadi network kamu itu adalah net worth kamu. Net worth itu kekayaan kita lah ya. Jadi semakin besar network kita, semakin besar juga dalam tanda kutip kekayaan kita ya. Dan mungkin ini juga sebuah prinsip yang kadang-kadang orang sempat bilang juga gitu kan, saya pernah dengar, yaitu adalah silaturahmi itu membuka pintu rezeki. Nah, salah satunya juga ini ya. Oke, itu prinsip yang kedua, pembelajaran kedua. Pelajaran ketiga di mana saya bisa mendevelop podcast pengembangan diri adalah belajar dari data ya, mengambil tindakan berdasarkan data. Jadi untuk mengembangkan podcast ini kan berarti saya harus bikin konten-konten yang relate dengan pendengar saya. Gimana saya bisa tahu konten-konten mana yang relate sama pendengar saya? Saya lihat dari data. Mana episode yang naik, mana episode yang biasa-biasa aja. Nah, dari situ saya mulai mengurangi buat konten yang kurang disukai pendengar saya, dan mulai bikin lebih banyak konten yang disukai pendengar saya. Jadi kalau kamu melihat podcast pengembangan diri awal-awal itu random banget. Ada yang tiba-tiba ngomongin tentang ke-HRD-an, ada yang ngomongin tiba-tiba tentang cara nulis buku. Wah, random banget pokoknya. Nah, dari situ saya belajar dari data bahwa pendengar saya kurang suka dengan tipe-tipe konten seperti itu, kayak gitu. Dan pendengar saya lebih suka tentang bagaimana cara melewati quarter life crisis, terus gaya bahasanya seperti apa, metode sharingnya seperti apa, urut-urutannya gimana yang dia suka. Itu saya pelajari, lalu saya mulai tonjolkan tuh konten-konten yang disukai. Jadi lebih banyak publish konten-konten yang disukai kayak gitu ya, sehingga pendengarnya pun juga makin besar ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan data. Jadi menjadi seorang content creator itu kayak perpaduan otak kanan dan otak kiri sebenarnya. Otak kanan untuk kreativitas kita, otak kiri untuk melihat data mana yang disuka. Jadi seru dan sangat-sangat mengasah otak kita ya. Oke, itu pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat adalah harus bisa untuk cari cara untuk monetisasi ya. Jadi prinsip yang keempat adalah kita harus cari cara untuk monetisasi ya. Monetisasi itu adalah making money ya, making money ya. Kenapa seperti itu?
Karena gini, karena podcast ini saya nggak bisa bangun sendirian. Harus ada orang yang edit, ada tim yang support sosial media, ada yang support copywriting, ada yang support email, ada yang support MC di webinar gitu misalnya, dan lain-lainnya. Dan itu kan tetap perlu satu yang namanya cash, perlu uang kayak gitu untuk mereka. Mungkin ada beberapa yang oke, aku support deh self dev, nggak dibayar nggak apa-apa, tapi kan tetap harus ada kayak kita kasih balik nih kayak uang pulsa atau apa gitu. Saya agak nggak enak aja kalau bener-bener kerja gratis gitu. Saya tetap mau bayar mereka gitu. Nah, untuk bisa mendapatkan kualitas tersebut dan kita bisa konsisten juga di berbagai macam platform, ya salah satunya ya harus segera dimonetisasi kayak gitu ya. Nah, dari situ karena kami belum punya sponsor rutin atau segala macamnya, akhirnya yang kita lakukan adalah kita harus berkarya dan kita bisa hidup dari karya kita ya. Itu mungkin salah satu kata-kata dari Panji Pragiwaksono ya, hidup dari karya. Akhirnya yang kita lakukan adalah kita jual kayak ebook, kita jual kayak online course kayak gitu. Biasanya penawaran ini ada di webinar gitu ya. Kita ada di webinar kita kasih offer online course ataupun ebook misalnya ya. By the way, aku juga mau kasih voucher nih buat teman-teman yang udah dengar sampai sekarang. Kalau mau dapat ebooknya diskon 50%, bisa klik link yang ada di deskripsi. Terus pas mau bayar, kamu bisa masukin voucher ultah ya. Nanti kamu akan bisa dapat diskon 50%. Nah, ini saya kasih voucher tersembunyi nih di tengah-tengah konten buat kamu yang denger sampai sini. Silakan diambil. Vouchernya saya batasin ya, cuma ada 7. Jadi silakan buru-buruan cepet-cepetan. Kalau misalnya nggak bisa dimasukin vouchernya berarti udah habis. Oke? Nah, terus yang kelima, pelajaran terakhir adalah kita harus belajar mendevelop tim dan mendevelop sistem ya. Seperti yang saya bilang tadi, kita nggak bisa sukses sendirian ya. Ada satu quote di mana mengatakan bahwa kalau kita mau pergi dengan cepat ya, bergerak dengan cepat, berangkatlah sendirian ya. Sedangkan kalau kita mau berangkat ataupun pergi jauh, pergilah bersama-sama. Dan ini adalah salah satu contoh yang saya terapkan di podcast pengembangan diri. Untuk bisa pergi sejauh ini itu perlu mendevelop tim dan sistem. Dan memang tidak mudah gitu ya, pelan-pelan dari nol bikin sistem, terus ngedevelop tim, melatih tim. Ada orang yang masuk, ada orang yang keluar, kita rekrut lagi. Terus ada yang kita cut, ada yang resign. Wah, macam-macam nih pengalamannya gitu. Dan dari situ saya belajar untuk bisa mendevelop tim, membangun tim. Gimana biar flow kerja di self dev itu bisa berjalan dengan baik. Dari akhirnya publish konten, terus kita punya event, terus kita bisa jualan beberapa produk digital kita kayak gitu. Dan itu membutuhkan ya waktu panjang juga. Dan bahkan sampai sekarang di ulang tahun keempat pun saya masih melihat banyak banget room for improvement di self dev podcast ini untuk bisa terus ditingkatkan kayak gitu. Masih banyak banget. Bahkan tadi pagi saya juga baru beli buku tentang bagaimana mendevelop sistem, bagaimana scaling up bisnis kayak gitu. Saya juga sambil belajar itu untuk bisa terus meningkatkan diri saya sebagai seorang leader ya. Nah, ketika waktu berlalu, 4 tahun berlalu kayak gitu, yang paling saya syukuri itu adalah sebenarnya pertumbuhan diri saya ketika saya membangun podcast ini. Dimana ketika saya membangun podcast ini, mau gak mau saya harus belajar tentang public speaking, harus belajar tentang bercerita, harus belajar tentang develop tim, develop sistem, memberikan feedback kepada tim, bagaimana cara jualan, gimana cara marketing, gimana cara bekerja sama orang lain, bagaimana manage energi diri. Wah, banyak banget gitu. Dan kalau mengutip quote-nya dari Tony Robbins, yang paling penting dari sebuah goal itu sebenarnya bukanlah sebuah tujuannya, tetapi kita menjadi orang seperti apa setelah kita punya goal tadi. Itulah kenapa juga salah satunya saya tetap bikin podcast ini gitu. Karena podcast ini mendorong dan mungkin dalam tanda kutip memaksa diri saya juga untuk terus bertumbuh jadi orang yang jauh lebih baik, terus bertumbuh untuk meningkatkan skill saya
lebih lengkap kayak gitu. Jadi mau nggak mau saya harus bisa berpikir sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang artis. Wah, itu sangat-sangat luar biasa. Saya akui melelahkan dan apa namanya? Saya kadang ngerasa capek juga gitu karena harus rekaman, harus ini itu banyak banget kayak gitu. Tapi ketika saya tetap jalanin, oke, ketika lelah saya istirahat dulu, tapi tetap terus dilakukan, makin lama saya ngelihat hasilnya, buahnya makin kelihatan dari hasil yang kami dapat maupun dari skill ataupun kemampuan yang improve dari diri saya. Sehingga dari situ saya bisa jadi better leader, di mana saya terapkan kemampuan leadership saya di kantor, di berbagai macam bidang kehidupan lah kayak gitu. Karena salah satunya itu di-develop dari pengalaman saya membangun self-dev podcast ini. Ya, jadi itu adalah 5 pembelajaran ya teman-teman ya dari saya membangun podcast pengembangan diri ini. Mungkin kalau boleh saya rekap, yang pertama tadi adalah kita harus punya big vision, visi yang besar. Yang kedua adalah kita bisa kolaborasi dengan orang lain yang punya network lebih besar, lebih bagus. Terus yang ketiga, ambil keputusan berdasarkan data untuk improvement. Yang keempat adalah cari cara untuk bisa monetisasi, untuk bisa bangun tim ya, untuk bisa punya umur panjang. Kita tidak menutup mata ya, kita juga tetap perlu cash untuk itu, tetap bisa running. Dan yang kelima adalah belajar untuk mendevelop tim dan sistem agar kamu tidak bekerja sendirian. Kamu nggak bisa ngerjain semuanya sendirian ya. Kamu perlu tim untuk bisa berjalan, untuk bisa pergi yang jauh, untuk mencapai hal-hal luar biasa. Kamu harus punya tim. Itu berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi itu 5 pembelajaran dari selama 4 tahun ini membangun podcast pengembangan diri. Ya mungkin ada banyak tapi waktunya nggak akan cukup ya. Ini juga udah hampir 20 menit saya sharing di sini. Tapi semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi buat kamu. Dan buat kamu yang mau lebih jago dan pede dalam public speaking, yang bisa kamu pakai buat bikin podcast misalnya, ataupun presentasi di kelas, di kantor, public speaking di hadapan banyak orang, kamu bisa ikuti webinar Public Speaking Hacks yang diadakan di tanggal 3 Maret 2024 ya, dari jam 7 sampai jam 8. Kamu akan belajar gimana cara biar pede public speaking, terus kamu akan belajar gimana biar nggak ngeblank ketika public speaking, cara latihannya gimana. Dan yang ketiga, kamu akan belajar gimana cara mengatasi audiens yang ngeselin, yang bikin kamu jadi nggak pede public speaking. Nah, kamu akan belajar hal tersebut. Silakan join di webinar Public Speaking Hacks. Silakan masuk ke selfdev.id/webinar atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang juga karena slotnya terbatas. Sampai ketemu di webinar.